warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mukhtalifah wa amara bainakum bil ukhuwah. As-salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, negara Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan adat dan budaya yang sangat luar biasa. Meskipun bangsanya berbeda suku, bangsa, ras dan agama, tetapi tetap hidup dalam satu tanah air Indonesia. Keragaman ini, hadirin, bukanlah suatu penghalang persatuan, tetapi sebaliknya, perbedaan dan keragaman ini justru menjadi kekuatan bangsa yang harus dihormati, dihargai, diapresiasi sebagai identitas kehidupan yang baik dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan bangsa. Demikian ungkapan Dirjen Pengembangan Daerah Tertinggal Aisyah Gamawati saat pelaksanaan Festival Budaya di Kupang pada tanggal 14 September 2019. Penjelasan ini, hadirin, menunjukkan bahwa keberagaman bukan menjadi alasan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara, karena keberagaman merupakan sumber-sumber kekayaan, keindahan, kesatuan, ketahanan, bahkan kekuatan bangsa Indonesia. Namun sayang, hadirin, masih banyak oknum yang menyulut perpecahan dan permusuhan justru dari anak bangsa kita sendiri, ataupun secara tidak sadar kita telah diadu domba dan hanya menjadi antek-antek asing yang diperalat saja. Setelah bangsa Indonesia berpecah belah, mereka sibuk memasang strategi menguasai bangsa Indonesia kita tercinta ini. Hadirin, sebagai negara yang beragama, kita dituntut untuk terus menjaga persatuan bangsa. Sebagaimana Muhammad Rashid Ridho, seorang pemikir muslim, mengatakan, penyebab kemunduran suatu negara antara lain karena perpecahan yang terjadi di kalangan mereka sendiri. Oleh sebab itulah, melihat betapa pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan berbangsa dan bernegara, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara dengan landasan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Wajiz juz 3 menjelaskan bahwa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling tolong-menolong di antara kebaikan dan ketakwaan. Firman Allah yang baru kita simak bersama, menurut kajian ilmu balaghah, merupakan kalamul khobar, yakni suatu informasi kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia berlainan suku, berlainan bangsa, namun memiliki harkat dan martabat yang sama.
secara tekstual. Ayat ini merupakan landasan metodis dalam membangun ukhuwah wataniyah, yakni dengan menjadikan perbedaan suku, bangsa, adat istiadat dan agama sebagai wahana saling kenal mengenal, sebagaimana yang diisyaratkan dalam kalimat Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ay liyahsula bainakuma lita'arafu ta'alluf, agar kalian saling kenal mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni, menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir juz 3 halaman 228. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan epistemologis dalam membangun ukhuwah wataniyah sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Maka langkah awalnya kita harus saling menghargai, bukan saling menjatuhi, melecehkan, menghina antar budaya, karena sikap tersebut merupakan sumber-sumber penghancur kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia milik semua, dari Sabang hingga Papua, keragaman penuh warna, indahnya perbedaan yang ada. Ayo semua terus maju, kita kerja bahu-membahu, di ujung sana sedang menunggu. Majulah terus Indonesia. Hadirin, namun kenyataannya yang terjadi saat ini, masyarakat kita masih mudah terprovokasi, saling mencaci maki, saling menjatuhi, tidak saling menghargai. Bahkan hadirin, bangsa Indonesia mudah diadu domba demi mendapatkan sejumlah materi. Sejarah membuktikan bencana maha dahsyat menerpa belahan bumi Indonesia. Ambon yang seharusnya terus dijuluki dengan Ambon Manise, tapi ternyata saat ini telah disulap menjadi salah satu lapangan berdarah dan medan pembunuhan di Indonesia. Hal ini jika dibiarkan akan merambat ke seluruh belahan bumi Indonesia, dan tidak mustahil Indonesia akan menjadi negara yang berdarah yang telah terpecah belah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi untuk terus menjaga persatuan dalam keberagaman ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah, surah Al-Hujurat ayat 10. Hadirin yang berbahagia, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari di dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dalam agama dan akidah. Maka fa aslihu baina akhawaikum, jika terjadi perselisihan di antara kalian, maka berdamailah. Abdul Malik Karim Amrullah, atau biasa kita kenal dengan sapaan Buya Hamka, menjelaskan bahwa persaudaraan adalah nikmat yang paling besar, sebab perpecahan, permusuhan, dan kebencian adalah sengketa yang menghabiskan tenaga dan jiwa raga belaka.
Persaudaraan lebih berharga dibanding emas dan perak. Persaudaraan melahirkan persatuan dan kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kebersamaan, kenyamanan, kesempurnaan terletak dalam indahnya persaudaraan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yukhdiluhu wa la yahkiruhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Oleh sebab itu, janganlah mendolimi dan jangan meremehkan dan jangan pula menyakitinya. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam mewujudkan, menjaga kesatuan dalam keberagaman, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus saling menghormati dan saling menghargai, bukan saling menjatuhi. Kalau kita saling menjatuhi, pasti Indonesia akan hancur tak terkendali. Semoga dengan semangat perbedaan kita terhindar dari perpecahan yang melahirkan perpecahan. Demikian dan demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.